Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan nikmatnya lah kita bisa berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat melalui Zoom meeting ini. Sholawat serta salam semoga Allah curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah masih memegang teguh ajarannya hingga akhir zaman. Sebelum berlanjut ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arkan Zahari Hermawan. Perkenalkan, nama saya Agung Nur Hakim Somantri. Perkenalkan, nama saya Fakih Muhammad Ihsan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Nur Hakim. Perkenalkan, nama saya Rizwan Ahmad Fakhri. Oke. Untuk yang pertama, kita akan membahas program kalkulator terlebih dahulu. Kalkulator adalah alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, sampai kepada kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Kalkulator sederhana ini memiliki beberapa fungsi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. User akan menginput sebuah pilihan pada menu untuk kalkulasi dan menginput dua buah angka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fakih Muhammad Ihsan. Kepadanya saya persilahkan. Quicksort. Quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi, sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort. Untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data. Kemudian elemen-elemen data akan diurutkan, diatur sedemikian rupa. Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah, yang disebut dengan pivot, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot, dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Hal ini dilakukan secara rekursif terhadap elemen di sebelah kiri dan kanannya sampai semua elemen sudah terurut. Metode searching Fibonacci. Pencarian Fibonacci adalah teknik pencarian berbasis perbandingan yang menggunakan pemrograman dinamis. Ini menggunakan angka Fibonacci untuk membuat pohon pencarian dan kemudian menemukan kunci di pohon ini. Seperti pada gambar di samping, kita mulai dari start. Kita pada tulisan key yang dibulatkan oleh warna merah, itu yang sedang kita cari. Lalu kita mulai dari iteration 1, kita mencari titik tengah dari keseluruhan angka, yaitu ada pada 47. Lalu dihilangkan bagian kiri. Lalu lanjut ke iteration 2, sama mencari titik tengah yang mendekati key tersebut, yaitu angka 88. Dihilangkan kembali sebelah kiri, yang membuat angka key-nya itu ada di bagian tengah, seperti pada gambar iteration 3. Jadi indeksnya sama-sama tengah sama si key-nya. Disitulah terjadinya true atau tertemu si angka yang dicari. Oke, selanjutnya ya ini adalah dokumentasi saat kita mengerjakan. Ada yang di kampus, ada yang di rumah Hidra. Di sini kita bisa lihat program yang kami ciptakan. Ada 3 macam, yaitu yang pertama kalkulator, yang kedua sorting quick, yang ketiga search Fibonacci. Nanti saat dijalankan akan
ada 3 pilihan. Nah, yang pertama yaitu kalkulator yang akan dijelaskan oleh Arkan. Pada program kalkulator ini akan ada 4 pilihan yang terdiri dari yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat pembagian. Untuk keempat pilihan tersebut, kami menggunakan tipe data double dan operator plus untuk penjumlahan, minus untuk pengurangan, star untuk perkalian, dan slash untuk pembagian. Tipe data dan operator tersebut dimuat dalam suatu fungsi yang memiliki variabel A dan B, yang kemudian kedua variabel tersebut diisi nilai dan diproses di dalam prosedur, guna menghasilkan hasil dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian dari kedua variabel yang telah diisi nilai tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fakih. Di sini saya akan menjelaskan quicksorting. Pada bagian ini, quicksort pertama masukkan jumlah indeks. Setelah masukkan indeks, akan muncul 1 dan seterusnya berdasarkan jumlah indeks. Lalu kita akan memanggil quicksort. Quicksort ini terdapat variabel lain. Lalu kita akan memanggil fungsi quicksort pada file panggil uas.h. Nah, int partition terdapat int array, int start. Untuk void quicksort, dalam prosedur ini saya memberikan nama bernama integer awal dan akhir. Dalam prosedur tersebut, jika awal lebih dari sama dengan akhir maka return. Maka berlaku integer p yang bervariabel integer p yang diberi value fungsi partition yang berparameter array, awal, akhir. Lalu selanjutnya prosedur quicksort akan memanggil dirinya sendiri dengan berparameter array, awal, p kurangi 1. Dan selanjutnya akan memanggil lagi quicksort di si prosedur itu sendiri dengan berparameter array, p tambah 1, dan akhir. INTN atau yaitu variabel lokal. Selanjutnya ada int pivot sama dengan array start. Jawabannya terdapat int pivot sama dengan variabel 0. For int start plus 1 sampai kurang dari n, i-nya diinkremen atau ditambah. Kemudian ditutup. int pivot index sama dengan start plus con. Swap yaitu rubah array dalamnya terdapat pivot index dan array start. Di sini bisa ditukar senilai dengan value. Kemudian while perulangan i kurang dari pivot index dan j kurang dari pivot index. Di dalam while terdapat perulangan lagi. Di dalamnya parameter ada array. I sama dengan pivot, lalu i diinkremen. Selanjutnya, di while kedua, array j lebih dari pivot j di dekremen. Jika if i kurang dari pivot index dan j lebih dari pivot index, maka akan looping swap array. Di dalamnya terdapat parameter array i++ dan array j negatif. Lalu dikurung, tutup untuk if dan while yang pertama, lalu di return ke pivot index. yang ketiga yaitu search Fibonacci. Karena di sini A-nya sudah memiliki indeks yaitu berjumlah 20 dan memiliki isinya. Lalu for itu digunakan untuk menampilkan array yang berisi 20. Lalu ada fab indeks ke 0 sama dengan 0, fab indeks ke 1 sama dengan 1. Lalu i sama dengan 1. While fab i itu 1,
yang berarti I lebih kecil dari 20 akan menampilkan increment ditambah, yaitu fab I sama dengan fab I dikurangi 1 ditambah fab I dikurangi 2. Lalu akan muncul tampilan masukkan angka yang akan dicari. Setelah itu akan kita memanggil fungsi Fibonacci search yang memiliki parameter A, yaitu array, 0 dimulai dari indeks ke 0, dan 19 akhir dari seluruh indeks, yaitu 19, fab, I, dan N. Kita akan berpindah ke file panggil was.h untuk melihat prosedurnya. Lalu void Fibonacci search yang memiliki parameter int A, int start, int N, int fab, int index, dan int item. Lalu membuat variabel baru yaitu int I dan mid. Mid berisi start ditambah fab index dikurangi 2. If item sama dengan A mid, jika muncul akan muncul kalimat item ditemukan di indeks mid. Lalu selesai. Jika belum muncul juga, item sama dengan A start. Lalu muncul kalimat item ditemukan di indeks start. Lalu return, selesai. Jika belum ditemukan juga, akan melakukan pencarian item sama dengan A, N. Akan muncul item ditemukan di indeks N, yaitu indeks terakhir. Selesai. Lalu jika belum ditemukan juga, akan melakukan item lebih besar dari A mid. Dilakukan kembali perulangan Fibonacci search yang memiliki parameter A, mid, N, fab, indeks dikurangi 1, dan item. Jika belum ditemukan kembali, akan diulangi lagi mulai dari A, start, mid, fab, index dikurangi 2, item. Lalu jika dari hal tersebut belum ditemukan juga, akan muncul else if, yaitu mid sama dengan start, lalu mid sama dengan N. Akan keluar kalimat elemen tidak ditemukan. Selesai. Di sini ada program yang kami sediakan. Yang pertama kalkulator, yang 2 sorting quick, yang 3 searching for Fibonacci. Sekarang pilihan yang pertama adalah kalkulator. Di sini kita akan mencoba kalkulator terlebih dahulu. Pembagian kalkulator ada 4 bagian. Yang pertama tambah, kurang, kali, bagi. Sekarang kita coba dulu yang tambah. Di sini sudah tersedia rumusnya. Bagian pertambahan ada variabel A tambah B. Nilai A misalkan 10. Nilai B-nya 20. 10 tambah 20 sama dengan 30. Apakah ingin mengulang kalkulator? Ya atau tidak? Kita coba ya. Sekarang kita coba bagian kali. Di sini sudah ada tersedia rumusnya. Bagian variabelnya A kali B. Nilai A-nya 10. Nilai B-nya 15. Sepuluh kali 13 sama dengan 130. Apakah ingin mengulang kalkulator? Ya atau tidak? Cukup sampai sini saja. Baik, di sini saya yang bernama Muhammad Imanul Hakim, yang ujung NIM-nya 50 akan menjelaskan hasil di kalkulator sudah dijelaskan oleh Saudara Rizwan. Saya akan mencoba sorting quick.
masukkan jumlah indeks. Misal 5 atau 6 aja lah. Yang ke 0, misalkan 1, yang ke 1, 6, 2, 5, 3, 4. Oke. Di sini saya memasukkannya secara acak ya, tidak berurutan. Nah, ini hasilnya. Nah, tadi kita sampai di sini ya, memasukkan jumlah arraynya. Lalu di sini menampilkan arraynya, menampilkan tadi yang sudah dimasukkan. Di sini diganti jumlah array menjadi n. Hasilnya value-nya sama-sama saja. Lalu akan ada di pemanggilan prosedur quicksort yang berparameter array yang dimulai dari 0 dan n-nya atau jumlah array-nya n dikurangi 1. Dan di sini menampilkan hasil yang ini. Nah, hasil yang ini. Misal di sini apakah ingin mengulang sortingnya? Saya jawab ya. Misal quick sorting, masukkan jumlah indeks, misal 5. Menggunakan huruf angka yang agak besar. Nah, di sini saya memasukkan indeks sebanyak 5 yang memasukkan angkanya secara sangat random, dan ini hasil sortingannya dari kecil sampai ke besar. Oke, mungkin sudah lumayan mengerti ya, karena si fungsi dan si prosedur si quick sorting itu sudah dijelaskan oleh rekan kita. Tadi ada Pak Rizwan sama Pak Fakih. Selanjutnya kita ke searching Fibonacci. Kita menginputkan 3. Nah, searching Fibonacci. Di sini kita tidak menginputkan satu-satu ya si array-nya, tapi di sini sudah disediakan oleh udah dikasih value sama kita. Misal masukkan angka yang akan dicari. Misal kita cari angka 24. Item yang ditemukan di indeks ketiga. Apakah benar 24 di indeks ketiga? Mari kita coba. 0, 1, 2, 3. Oke, benar ya. Apakah Anda ingin mengulang pencariannya? Kita masukkan ya. Kita coba indeks paling ujung 97. Item ditemukan di indeks 19. Nah, sekarang kita coba item yang tidak ada di sini. Kita ulang ya. Misalkan kan di sini tidak ada angka 25. Kita masukkan angka 25. Maka akan muncul elemen tidak ditemukan. Kenapa? Karena tadi pada saat Bapak Agung menjelaskan, ketika kita menginputkan angka yang tidak ada, maka si programnya itu langsung return dan menghasilkan dan mengcode tidak ditemukan. Begitulah kira-kira. Kita coba lagi. Misal angka yang ingin dicari 2. Apakah bisa? Sama 9. 1 sama 9. Oh, item ditemukan di indeks 0. Oh, ternyata yang dibacanya cuma 1 aja. 9-nya tidak terbaca. Malahan terjadi error. Waduh. Ya, sekian dari saya. Sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nun wal qalami wa maisturun fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.